Ya jadi kula suwun sanget pokoke ngaji teng kula niki sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman ta'ul. Terus kita sendiri ya Pak, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah, cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Pun kalau terang malih. Jadi kalau ada awail, semuanya mengklaim itu awal, itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lontong ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk semua ini ta'autuhum jihara. Semua ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus. Nabi Nuh dijajal kabeh la ilau. Dar a'lantu lahum ya tahu, wa asrartu lahum ya. Lha iku memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang masukno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya masukno bar 950 tahun dakwah. Wah, mana mereka mau semua metode dijajal. Wah, oke. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr. Jadi kalau oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja. Bisik-bisik lho, ilmu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora, ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu ini bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing sultan, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah, tapi misalnya kau yang oleh protes kok betul Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awailu makhsusah apa? Awailu makhsusah. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyun sewu wong wedok kan gak kena dicak tarung ngadepi musuh. Makanya bisa saja yang diceritani Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan enggak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Lalu kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu sarang mengaji saya di sarang. Gus Bah itu naruhan, mang rumah saya naruhan. Saya pun tak kembali Gus Bah itu dulu. Lah itu perlu dicek ning kakak itu.
masalah itu. Perlu dicek tenan atau ora. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bak itu kudus, Gus Bak itu lasem, Gus Bak itu naruhan, Gus Bak itu sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di sarang, alamat di naruhan, saya turunan lasem ya turunan. Misalnya Gus Bak itu orang Jeddah ya bener, Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bak wong India dulure Sahrukan, wah ya repot. Ya bener wong Nabi Adam itu manggen teng India. Nah, kepen paling keren Gus Bak iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Niku manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Ya sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rodo iku. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasane kok. Jadi aku takok, alasane mlebu neraka ya, Bu? Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ono kuncine, rono iku golek sapa itu. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu bendu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu swarga. Nabi Adam orang swarga. Hawa di swarga. Mungkin bayi sampean pertama di swarga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk ganteng entuk elek. Ya masyhur kan, jadi ganteng kok. Akhirnya diprotes. Lalu pertama ono protes itu perkara wong wedok. Untuk bojo elek ya lara tenan. Lah nek di bojo elek protes itu berarti kelakuanmu koyo Qabil. Qabil iku ganteng untuk labuda. Elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi nek protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo wis rasa terusno iku. Tapi iki cerita, jadi awal ono protes ya urusan. Oh. Terus buat terus kowe. Ya ora ono salah yo menyenyut. Ya ono turunane. Cuma aku ora roh KTP tok Qabil apa tok Habil ora. Jadi kalau namun cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul. Tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umate akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru pokoke. Yo ketok Rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam ini swarga, misalnya masuk no banjir, swarga ada kebanjiran banget, kan bingung kan? Ditumpes bumi ini, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi pemenuhan definisi Rasul itu. Tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna Nuh. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya. Langgih terus artinya ada ulama yang nulis awalu rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalu rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalu rasulin ila tauhid Ibrahim ya benar, memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim, sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu maksusah, apa? Awailu
maksusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru, ora kok mungkin keliru mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali ku Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmarokondi ya. Ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane ku Wali Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu maksusah, napa awailu maksusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu. Awas nak rekam. Sini-sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok gurune ya isin. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Itu sebab kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong karena ya wes akhirnya. Mau kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, kok pas beliau mimpin rakyatnya ape-ape kayak aku. Pas aku mimpin, uangnya udah kayak kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles. Ngeles itu kayak politikus itu. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya terus latihan jadi politikus. Jadi nanti, tapi buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam. Ya tentu ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Nak ana wong tuku dikurangi. Lha jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Said Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan ora wani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu ndak fair apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk.
Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nara mulang dosa deh. Karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walesane opo? Nah, walesane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk bau paling gajarane 5. Mulang gajarane 100, cek sarepes cek badi 90 segini. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe di poin 5. Pemeneh wis ra mulang ngongkonan. Wah, malah innalillahi. Ono kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bet. Atau mulang santri kon gawe botot ngongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani. Ngritik koyo aktivis saya, no? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy'ari tidak boleh. Kalau ambek anak kula ngoten, anak kandung kula. Kula nu niru ilmune bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon niku bali. Kula yen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kula teng pondok, bocah dorame guyon. Bapak nimbali. Mboten sias, Pak. Oh, jojong santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari ra sido. Tak kok lagi ngono. Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel. Wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ora di dhuwit pasal do telat kok iso guyon. Nah, iku mewah iku, mewah. Guyon iku. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek santri di guyon iku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon iku seneng. Kok do iso seneng ae padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah. Oh mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Oh, pasti nyeluk ras itu. Mulai kulo saiki tak tiru. Kulo balik-balik. Badhe nyeluk anak kulo. Ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ayat tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita yastaufun, tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asy'ari, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju. Wa hadza mizanul adl, wa hadza makinul adl. Tapi tidak yahtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak kan? Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Lah aku ora sampean, salah aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan. Aku ora ngarang ganggu. Enggak ngarah salaman aku. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan, terus mesra. Kowe roh cara aku haram, ganggu. Tidak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang bisa guyu mbek bojo itu mewah, ya Pak. Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh saking putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl apa? Wahada mizan. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau ngerasakno tengah bapak niku nak tuh badan pondok di bali santri pas guyon ora terus. Sangat itu. Santri ku ora duwe wong tuane kadang wong kondisi malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kadang santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lha kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang suge. Wah. Bayangno dadi dai kondang, iso wae khayal-khayale gitu. Rokok joinan. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu kan enggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi ku dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan.
Jadi santri ikut liwat Kang join. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang. Ketok wajahnya, Mbah. Melayu santri. Ya paham santri lho. Kang jane join kan. Rokok itu join. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki sak leran gitu. Bisa ora ya rokok sitok itu digo. Dadi lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu di pojok MGS loh kan biasa Mbah Khim di MGS. Ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat. Kang nilai korek kan kayak gitu. Baru disumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri di sini repot. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zubair Abai Bamun kan itu jari bapak zaman mondok Mbak Zubair liwat ning pondok. Kan Mbak Zubair cilik. Langsung ngguri ono santri gede dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri di sini kacau. Karena dulu pondok itu tidak banyak pelaturan, disalami wae napa. Saiki kan pondok kakean ADART. Kayak gawe ormas ya model. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turifan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya karena langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan, yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal. Wanisa itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal. Wanisa. Nah, sekarang ratin mau ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus bojo iku sepenting kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nak elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek. Ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes kan? Pemenang sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes kan? Yakin kan? Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan? Kowe ning pondok mlete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara saya. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ono sing bukakno, wah tambah ngenes. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada wujud. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada wujud. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtilatul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag,
Ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya. Enggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas. Ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang mutamat tentu yang mutamat, supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi. Apa? Guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhlatul rijal wan nisa. Ya jane lan nuruti haram ya karuan haram. Wong lanang wedok ini padi-padi kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cayune ngono grembek celek. Nek sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misalnya kira ngomong, tapi aku ora ngomong, hatimu ngomong padha wae. Ayo do batin ta ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek, kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi ini kan ajang masalah yang menurut saya itu. Ayo jajal terus iya jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira tukar rasul. Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, "Bu, jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita. Kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jaza, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yuksi. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa kalau yastaufun ya? Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Buat terus no. Yas awwalu ma nazala fil qital udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Loh gitu, misalnya ini.
Hamdani iku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani. Iku julimu ta enggak? Enggak boleh tuh Hamdani. Ayo perang aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Orang ngono le dul, kowe gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh tuh dekne kampanye. Aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku. Kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi iku ora atas nama agama, atas nama nyolong alpa. Paham ya? Wong Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, tapi atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syaratnya iku yo qatalun dan peduli. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Enggak lah anggota KPK itu misalnya non muslim terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Wong nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, itu ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Biasa ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya anak wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tar. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Termasuk cerita lagi. Enggak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah jadi jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Tapi Yahudi ini nyolong pede. Wong Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi ku dulur. Dia nyalake santai. Iku nak mbok tiru ya Yahudi, rodok kelakuan Yahudi. Santai. Jadi dia yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dia santai, mlayune ora pati banget. Ngerti, kok nak cara takrib seksi iku. Lho. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono, iki Yahudi roh. Tenang. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, cuma di sini nggak hakim. Lala hakimnya jenis surat, masyhur cerita itu. Nah, kira krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan orang krungu kebanget. Surat. Kalau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya. Mungkin sudah umur tapi rapati peduli. Yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi ya, Amirul Mukminin. Dekne qadhi sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam dhisik njen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan ati colong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudi ne tenang, dene tahu kira-kira tahu ngaji takrib tahu. Dene nguasai hukum
Islam. Semua anda ini. Mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah raiso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi. Kau dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sampeyan ketuane can nom-nom sing mlebu swarga. Dikira sampeyan mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya gelem yakin. Pesek nasabe ra jelas ya ora gelem. Jadi sampeyan ning swarga iku sing can nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain.